Puji Tuhan, luar biasa kita bisa ada sehat malam hari ini ya. Itu anugerah Tuhan buat kita semua. Saudara, malam hari ini di dalam doa pemulihan juga dalam rangka puasa raya hari 40 hari dan hari ini kita sampai ke hari yang ke-11, Saudara ya. Tema firman Tuhan malam hari ini Finding Your Secret Place. Menemukan tempat rahasia Tuhan, ya, rahasia kita dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu baca-baca materi yang ada, saudara, saya jadi ingat waktu permainan masa kecil, ya, permainan masa kecil yaitu main sembunyi-sembunyi. Saya kira kita semua di sini pernah main ya, sembunyi-sembunyi karena sampai sekarang ini cucu saya itu suka ya, senang main sembunyi-sembunyi. Pemainnya bisa sebanyak-banyaknya orang, tapi juga bisa cuma berdua. Cucu saya 2 orang, kadang mereka main sembunyi-sembunyi 2 orang gitu ya. Di banyak orang kita suten dulu, itu ya saudara, apalagi yang gitu ya. Nanti kalau yang kalah, dia yang tutup mata. Dia tutup mata, sudah, belum, nanti sudah, tidak ada lagi yang menyaut, baru dia cari dari teman-teman yang sembunyi, ada yang pal, ada yang dapat tur gitu ya, ada yang lama sekali. Dicari tidak dapat-dapat, rupanya dia ada punya tempat sendiri gitu ya. Nanti mengaku kalah baru dia keluar, seperti itu ya. Saya renungkan itu. Nah saudara, tahukah saudara bahwa sampai hari ini Tuhan ada terus mencari kita. Amin, Tuhan ada terus mencari kita. Nah dalam Alkitab itu kata mencari tercatat sebanyak 243 kali kata mencari Tuhan. Wah banyak sekali, 243 kali. Nah kalau saya baca semua ini 2 jam tidak sampai kepada ulasan firman ya. Nah saudara, saya mulai coba baca ya semua ayat-ayat yang saya bisa tampilkan. Dan saya mulai dapatkan bahwa tindakan atau perintah untuk kita mau mencari itu paling banyak itu memang dari pihak kita ya, dari pihak kita manusia. Dan saya mulai renungkan ini dengan saya ingat permainan masa kecil yang tadi saya cerita di awal saudara ya. Saya ambil kesimpulan, ini kesimpulan pribadi saya, karena kita ini manusia itu kita yang harus terus berinisiatif untuk terus mau mencari Tuhan, untuk terus mau mencari Tuhan. Karena kita itu di pihak yang kalah gitu ya, pihak yang lemah. Kita itu orang yang banyak salah, orang yang berdosa. Jadi kita yang harus terus berinisiatif untuk mencari Tuhan. Saudara, ada 2 ayat yang saya dapat. Kalau saudara mau cari-cari sendiri silakan, pasti banyak saudara ya, dan banyak sekali 243 kali. Nah, dari pihak Tuhan cuma saya bisa tampilkan 2. Yang pertama itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3:16 ayat yang kita sudah hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini inisiatif Allah untuk memberikan anaknya yang tunggal. Ayat ini saya kira mewakili banyak ayat ya, bahwa Allah yang duluan mencari kita, bahwa Allah yang duluan berinisiatif dengan kasih-Nya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak binasa,
tetapi memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lagi Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kata mencari dari pihak Allah, saya cuma dapat 2 ini, saudara. Ya, yang satu itu mewakili, mungkin ada banyak ayat, tetapi sekali lagi bagi kita harus lebih lagi, ya, lebih lagi untuk berinisiatif mencari Tuhan, mencari Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya bisa tampilkan, saudara, ya, di kesempatan malam hari ini. Mari kita baca, ya, ayat firman Tuhan ini. Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat 4 kita baca sama-sama 2-3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Katakan amin. Saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini satu ajakan buat kita. Ya, ajakan buat kita untuk kita mau terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu, selalu. Katakan amin. Saudara, ada jaminan kalau kita cari Tuhan. Ya. Ada jaminan kalau kita cari Tuhan, yaitu kita akan pasti menemukannya. Amin. Saudara, kalau apa? Kita mau cari Dia dengan segenap hati. Baca firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Katakan amin. Ini jaminan waktu kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, kita pasti temukan Tuhan. Ya, kita pasti temukan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu terbuka tangannya untuk kita yang mau datang kepadanya. Ayat lagi yang ada beberapa ayat, ya. Kita baca lagi di dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama lagi 2-3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Katakan amin. Saudara, kita dapat kebahagiaan waktu kita mau cari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kita bahagia. Kita bahagia. Kita dapatkan Tuhan. Dia sumber kebahagiaan kita. Haleluya. Apalagi saudara, ya, kalau kita mau mencari Tuhan, Amos 5 ayat 4. Baca 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Wah, saudara, lengkap ya saudara. Ada bahagia, ada hidup, saudara. Kadang orang susah mencari hidup. Ya, susah cari hidup di dunia, nyak dapat lagi itu hidup kekal. Tapi kalau kita mau cari Tuhan, jaminannya kita mendapat hidup. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, kita mau cari Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Amin. Masih ada saudara. Ibrani 11 ayat 6, kita baca bagian C saja. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita bisa kerja, ya. Tapi kadang-kadang saudara sudah penghasilan banyak, tapi kita merasa tidak cukup. Saudara, bagi kita yang mau mencari Tuhan, Tuhan kasih
upah. Ya, kita diberikan makanan setiap hari. Berkatilah makanan kami secukupnya pada hari ini. Di doa Bapa kami itu saudara. Ada upah kerja kita. Ya, ini luar biasa sekali. Saudara, itu bagian-bagian ayat. Ya, banyak itu saudara. Itu cuma berapa? Ada 243 kali kan tadi bilang. Ya, saudara nanti baca-baca firman Tuhan. Ya, dan ini ayat peringatan, ya, ayat peringatan buat kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita baca lagi sama-sama. Oke, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, artinya apa? Ada waktu kita mau cari Tuhan, dia sangat berkenan untuk ditemui. So terlambat. Artinya apa? Ada saat kita mau doa, kita teriak, kita puasa. Tapi kita rasa Tuhan jauh sekali. Kita rasa doa kita cuma mental-mental. Saudara, sebab itu kesempatan kalau malam ini kita bisa ada. Mari kita mau lebih lagi mencari Tuhan. Amin. Kesempatan. Kalau Tuhan masih kita berikan kesempatan, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Kita boleh bangun pagi setiap hari. Oh saudara, itu ucapan syukur kepada Tuhan luar biasa. Tuhan, kalau saya bisa kasih gerak saya tangan, kaki. Kalau saya bisa hirup nafas, itu kesempatan yang Tuhan masih beri. Saudara, cari Tuhan selama ia masih berkenan kita temui. Ada saatnya kita mau cari, firman Tuhan bilang ke timur, ke barat, utara, selatan. Kita tidak akan dapat ketemu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lebih lagi mencari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, masa cuma ke Oni sendiri. Yang mau katakan amin. Amin, haleluya. Carilah Tuhan, temukanlah Tuhan. Di mana? Di mana saudara? Ada tempat rahasia yang Tuhan kasih petunjuk untuk kita, yaitu dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya, di dalam bait kudusnya, di tempat ini. Di dalam kamar doamu. Amin. Di tempat kerja, di meja kerja, di toko, di usaha. Tapi waktu saudara mengangkat hatimu kepada Tuhan, rindukan dia, Tuhan melawat saudara. Dimanapun kita berada, kita dapat menemukan Tuhan. Kita baca ayatnya, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Wow, tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia dahsyat, saudara. Dia Allah yang maha tahu. Engkau Tuhan maha tahu. Gitu barangkali lagu ya. Saudara, dia Allah yang maha tahu. Mau sembunyi di mana kita, dia ada di sana. Saudara, sebab itu kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti tergantung hati kita dong yang tidak bisa temukan dia. Tergantung hati kita yang tidak connect dengan dia.
Saudara, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha kasih. Itulah Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, saudara. Nanti minggu depan seperti pengumuman tanggal 15 April Jumat Agung, kita akan memperingati ya saudara. Sebagai peringatan bahwa kita punya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Dia Allah yang sudah mati karena segala dosa kita, karena pelanggaran kita. Tetapi di hari ketiga dia bisa bangkit dari antara orang mati. Dan dia Allah yang bangkit dan hidup, itu sebabnya kita punya hari esok. Nah saudara, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita ada akses, kita ada jalan masuk supaya kita dapat mendekat kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita punya jalan masuk, bahkan jalan tol ya saudara, untuk kita bisa datang dekat kepada Allah yang maha segala-galanya itu. Tabir itu sudah terbelah ya saudara. Kita bisa masuk, datang mendekati hadiratnya. Akses untuk masuk, datang ke ruang maha kudus Allah. Itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Waktu tirai itu terbelah ke bawah, lewat kematian Yesus di kayu salib. Saudara, itu satu anugerah yang besar buat saya dan buat saudara. Itu sebabnya ya ini minggu-minggu kita akan masuk di minggu Paskah. Saudara, mari kita mau siapkan hati lebih lagi. Ya, biar di momen ini kita sungguh-sungguh bisa bersyukur dengan hati yang ikhlas di hadapan Tuhan. Mengakui sungguh, terima kasih Tuhan. Kita bisa masuk, kita punya jalan akses untuk mencari dan menemukan Tuhan. Saudara, ada 3 cara ya untuk kita menggunakan jalan masuk atau akses mencari dan kita menemukan Tuhan. Pertama, kasih. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara, kita mau mengasihi Tuhan ya, karena Tuhan yang selebih dulu mengasihi saya dan saudara. Betul ya saudara, Tuhan yang selebih dulu mengasihi kita dan selayaknya kita mengasihi Tuhan. Kita penting ya, penting sekali untuk kita tahu ini. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena saudara, siapa kita ya? Kita masih salah, kita masih berdosa ya? Masih lakukan banyak pelanggaran, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga walau kita pahami ini dengan baik, kita pahami ini dengan benar, maka saudara, kita akan melakukan ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Maka alasan untuk kita berdoa itu karena kita mengasihi Tuhan. Alasan untuk kita bisa melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Ini penting saudara ya. Sehingga bukan kita lakukan itu karena tugas, tapi karena Tuhan. Oh, terlalu besar kasih Tuhan. Ya kalau cuma dibilang pelayanan ini, Tuhan, saya mau melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya pernah bilang saya takut sekali mau tolak pelayanan saudara. Ya, kesempatan melayani itu anugerah. Kita bisa melayani Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita mau mengasihi Tuhan. Melakukan, menabur, kita memberi. Karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan kalau sekarang kita sedang puasa. Kita melakukan doa puasa. Karena kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Amin, amin saudara ya. Kita itu cinta sama Tuhan itu seperti cinta mula-mula begitu saudara ya. Dan kasih kita ini ya, yang tadinya sudah mulai tawar ya, sudah lagi tidak menggebu-gebu dengan Tuhan, itu kita harus perbaharui. Di mana? Yaitu di tempat rahasia kita dengan Tuhan. Waktu kita duduk di dalam ruang doa kita, waktu kita datang menyembah Tuhan dalam hadiratnya, kasih-Nya mengalir memenuhi kita. Saya percaya kita semua di sini punya pengalaman first love dengan Tuhan. Ya, punya pengalaman waktu kita cinta mula-mula dengan Tuhan. Wah saudara, badai, hujan, kita mau tetap semangat beribadah. Ya, apapun saudara ya, kita tetap semangat dan terus semangat mencari Tuhan. Saudara, kita perlu ya untuk perbaharui kasih kita di dalam tempat rahasia kita dengan Tuhan dalam hadiratnya. Saudara, Tuhan pernah tegur keras kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat sampai 5, firman Tuhan bilang begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Keras ini saudara ya. Waktu kita sudah cinta mula-mula dengan Tuhan. Waktu kita sudah mulai suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang Tuhan kasih muntah. Keras saudara. Dan mari kita mau bertobat. Mau katakan amin. Kita first love lagi dengan Tuhan. Kita perbaharui lagi kasih kita kepada Tuhan. Finding your secret place. Dengan mau mengasihi Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Poin yang kedua, akses jalan masuk. Untuk supaya kita bisa ya saudara mencari dan kita temukan Tuhan, yaitu tekun. Ayat yang tadi kita baca Amsal 8 ya, ayat 17 bagian B-nya itu bilang begini, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun. Tekun itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus dan dengan serius. Ya, dengan sungguh-sungguh. Sebab itu ya kata tekun itu karena dilakukan terus menerus itu dipadukan dengan kata setia. Ya, tekun dan setia. Saudara, keadaan apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, tetaplah tekun dan tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Tetaplah kita mencari Tuhan, tetaplah kita mau mengasihi Tuhan, tetaplah kita mau melayani Tuhan dengan tetap tekun setia. Amin. Amin. Ini jalan masuk saudara. Ini akses yang kita perlu gunakan dalam kita mau mencari tempat rahasianya Tuhan. Tekun dan setia, tekun berdoa, tekun beribadah. Dan untuk menjadi tekun, untuk menjadi tekun dan menjadi setia, ya saudara, saya jadi waktu susun materi ini saya ingat kata komitmen ya di dalam khotbah saya beberapa waktu lalu. Ya, kita perlu komitmen. Artinya tidak ada jalan mundur, selalu maju
dan menyelesaikan sampai akhir. Tidak ada jalan mundur, selalu maju dan menyelesaikan sampai akhir. Ya, kita untuk bertekun terus, tekun dan setia, kita perlu komitmen dalam doa, puasa kita sampai hari yang ke-11 ini. Mari kita mau memperbaharui komitmen kita untuk kita tetap tekun, setia, mencari Tuhan sampai kita ketemu Tuhan secara pribadi. Yang mau katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terakhir saudara ya, poin yang ketiga, akses jalan masuk yang perlu kita gunakan untuk kita mencari tempat rahasia kita dengan Tuhan, yaitu disiplin. Sama-sama katakan disiplin. Amin. Kata disiplin ini dari bahasa Inggris disciple, artinya itu murid. Ya. Kata disiplin itu ternyata murid, saudara ya. Menjadi murid dalam Lukas 14 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. Yuk 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid harus pikul salib dan ikut Tuhan. Ya, ini menjadi murid, pikul salib. Saudara, salib itu adalah tempat di mana daging kita ini mati. Salib itu adalah tempat kematian daging. Maksudnya semua keinginan-keinginan daging kita ya itu mati. Dan kita mulai hidup di dalam roh, di dalam pimpinan roh. Ego kita itu mati, kehendak diri kita itu sendiri mati. Kehendak diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu mati, disalibkan. Keangkuhan, kesombongan kita itu mati, disalibkan. Dan kita hidupi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita hidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara, ini akses masuk untuk kita dapat ya menjadi orang yang menemukan tempat rahasia kita dengan Tuhan. Kasih, ya saudara, kita mau disiplin dan kita tetap tekun dan setia. Finding your secret place, temukan tempat rahasiamu. Saudara, saya mau bilang begini ya saudara, mungkin alasan awal itu kita mencari Tuhan karena kebutuhan kita. Mungkin alasan awal itu kita datang berdoa, datang ibadah, itu hanya mau cari kesembuhan. Itu karena kita punya masalah berat. It's okay. Itu tidak salah saudara. Ya. Waktu awal kita datang dan kita cuma mau cari pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, seringkali sudah sekian lama kita ikut Tuhan, sekian lama kita beribadah, bahkan kita sudah melayani Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak alami pengenalan yang lebih lagi tentang siapa Tuhan. Saudara, ini kita tidak akan mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita hanya tertarik pada apa yang Tuhan beri, pada berkat-berkat Tuhan. Kita hanya tertarik kepada pemberian-pemberian Tuhan. Sehingga waktu kita tidak atau kita belum diberkati, begitu mudah kita kecewa, begitu mudah kita tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kemudahan-kemudahan, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Sekali lagi, Tuhan itu tidak menjanjikan kemudahan-kemudahan, ya, tapi Tuhan janji penyertaan.
akan menyertai engkau sampai selamanya. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Itu janji. Bukan Tuhan janji engkau akan mudah. Itu tidak, saudara. Karena berkat yang terbesar setelah kematian Yesus adalah kebersamaan kita dengan Dia. Waktu Tuhan Yesus mati, kemudian Dia naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak tinggalkan. Aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Aku akan tetap bersama dengan engkau. Ini berkat yang terbesar saat Yesus mati dan Dia naik ke surga. Saudara, Dia akan menyertai kita. Setiap waktu, setiap saat. Itu janji penyertaan. Nah, saudara, seringkali tanpa kita sadar, kita hanya kejar berkat Tuhan. Kita hanya mau kejar pemberian-pemberian Tuhan. Bukan penyertaan dan bukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengar saudara, ketika kita hanya fokus kepada berkat saja, maka kita akan kehilangan kesadaran akan penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita hanya fokus kepada berkat, maka kita akan kehilangan kesadaran akan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Saudara, jadikan doa sebagai kesempatan untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Jadikan doa sebagai kesempatan untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kita mau membangun quality time dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu bukan untuk dipelajari. Ya, Tuhan bukan untuk dipelajari. Tetapi Tuhan untuk kita kenal. Untuk kita tahu betul siapa itu Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengetahui Tuhan itu beda. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dalam doa puasa kita hari-hari ini, mari kita tingkatkan pengenalan kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Kita baca ayat Mazmur 17 ayat yang ke-15. Saya baca dengan cepat. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Wow, saudara, Daud itu raja. Dia suka memuji, dia suka menyembah Tuhan. Daud adalah seorang pemazmur di Israel yang sangat melekat di hati Tuhan. Dan Daud menyaksikan bahwa bukan kedudukan, bukan jabatan raja, bukan harta kekayaan istana, bukan kerajaan yang dia miliki dan dia sebagai rajanya, bukan. Tetapi yang bikin dia puas waktu dia memandang wajah Tuhan. Waktu dia temukan tempat rahasia dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam Mazmur yang lain, pemazmur katakan, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, biar ini menjadi sesuatu buat kita. Kita juga mau berkata, waktu kita rasakan indahnya dalam penyertaan Tuhan, dalam tempat rahasia kita dengan Tuhan, kita juga mau berkata, aduh, lebih baik satu hari di pelataran, cuma di pelataran rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Masalah persoalan yang ada pada kita sekarang, biar kita mau bawa itu kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Pergumulan kita lewat semuanya itu kita jadikan kesempatan untuk kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Masalah pergumulan kita jadikan kesempatan untuk kita menikmati kehadiran Tuhan. Kesempatan untuk kita bisa mengenal
pribadi Tuhan. Saudara, kalau kita sudah ada pada level ini, maka kita akan berkata juga seperti pemazmur berkata. Ayat yang terakhir, mari kita baca sama-sama saudara. Mazmur 73 ayat 25 sampai ayat 26, 23. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, waktu Andika angkat pujian ini, Tuhan terima kasih. Saudara, ini ayat terakhir yang saya kasih ke Ike. Ya. Tuhan kok taruh ini. Saudara, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selamanya. Kenapa? Kita sudah pada level mengenal dengan betul siapa Allah kita. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Mari datang ke hadirat Tuhan, angkat hatimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu.